di bulan Muharram ini, manfaatkan 1 bulan ini. Ya, buat kita semua, hidupkan kembali suasana ibadah yang kondusif. Jangan terlalu memikirkan hal-hal yang di luar dari kendali kita dan kurang bermanfaat. Jangan banyak ikut euforia keributan sana sini. Cuman karena ujian dolar naik, harga BBM naik, harga pangan naik, semua kebutuhan harga naik. Jangan dijadikan itu semua menjadi hilangnya konsentrasi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin yang mencintai dan dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dengan selalu memanjatkan puji dan syukur kepada Rabbun Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala puji yang tiada henti-hentinya kepada Allah. Segala syukur yang selalu tercurahkan, terucap lahir dan batin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang hingga saat ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih senantiasa memberikan kita berbagai macam bentuk nikmat-nikmatnya yang bisa dipastikan sekecil apapun nikmat Allah di dalam kehidupan kita, maka tidak akan mampu kita semua untuk menghitung nikmat-nikmat Allah tersebut. Salawat beriring salam selalu tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Habibullah wa Khalilullah, kekasih Allah dan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qudwatunal hasanah, dan suri tauladan kita yang baik.
yang tidak ada yang patut untuk ditiru akhlaknya, untuk dicontoh ibadahnya, dan untuk dilaksanakan segala tuntunan-tuntunannya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak lupa juga khatib berwasiat, khususnya kepada diri khatib pribadi dan kepada seluruh kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang mencintai dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa kita semua selalu memantapkan keimanan, selalu memurnikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan meneguhkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dengan sebenarnya takwa, melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Masyiral muslimin, alhamdulillah kita sekarang berada di bulan Muharram. Berada di bulan Muharram tahun 1448 Hijriah. Sebagaimana sering kita kemukakan bersama, kita ingat bersama bahwasanya tidak terasa tahun berganti tahun begitu cepat. Pergantian tahun yang satu ke tahun yang baru ini, tahun yang lalu kepada tahun Hijriah yang baru ini, tidak terasa. Seakan-akan satu tahun itu hanya beberapa hari atau hanya beberapa hitungan bulan yang begitu cepat. Tidak terasa sekarang kita telah memasuki tahun 1448 Hijriah. Hikmah dari ini semua, bahwasanya di antara hikmah yang bisa kita ambil dari tahun Hijriah yang sekarang kita masih hidup di dalamnya, adalah Allah masih memberikan kita kesempatan untuk hidup, kesempatan untuk sehat, agar bisa kembali menguatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita. Kita kembali lagi mengingat firman Allah di dalam surat Az-Zariyat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi hingga tahun 1448 Hijriah ini, pertama yang menjadi bahan renungan kita bukannya euforia, bukannya memeriahkan, bukannya bersuka cita dengan perayaan-perayaan. Tapi bagaimana perenungan kita sekarang sudah di 1448 Hijriah. Semakin tua usia kita, semakin berkurang jatah kehidupan kita di dunia. Tapi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk memperbaiki diri kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Di antara bagian dari bentuk Allah masih mempersilahkan kita hidup, masih memperkenankan kita hidup di tahun ini, diawali dengan bulan Muharram ini, bulan haram. Pernah kita kaji bersama di dalam kajian-kajian ilmu kita di masjid kita yang kita cintai ini, keutamaan dari bulan-bulan haram, dan sekarang kita masih berada di bulannya, yaitu bulan Muharram. Dan di bulan Muharram ini kita mengingat kembali jamaah, bahwasanya bulan Muharram ini adalah salah satu bulan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi hamba-hambanya yang masih senantiasa semangat untuk beribadah di bulan ini,
Tidak ada satu bulan sebagaimana yang terdapat di dalam hadis Rasulullah SAW. Tidak ada satu bulan yang lebih dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Rasulullah beribadah di bulan itu lebih dia cintai selain daripada bulan Ramadan. Dan berpuasa di bulan itu lebih Allah cintai orang-orang yang berpuasa di bulan itu selain dari bulan suci Ramadan. Maka bulan tersebut adalah bulan Muharram. Di bulan ini Muharram, di antara bagian dari contoh dan tuntunan dari baginda Rasulullah SAW di bulan Muharram ini adalah kita kembali memaksimalkan potensi umur panjang kita di bulan Muharram ini dengan memperbanyak amalan-amalan sunnah, dan diantaranya adalah saum di bulan Muharram. Memperbanyak saum di bulan Muharram. Bisa kita dengan saum Senin Kamisnya, saum Daudnya, Ayyamul Bidnya, di hari ke-13, 14, 15. Dan juga jangan lupa ada satu momen di bulan Muharram. Ada satu hari yang dimana kita sangat ditekankan sebagai sunnah mustahabbah untuk kita melaksanakannya, itu saum Asyura. Berpuasa di tanggal 10 Muharram. Yang sebagaimana baginda Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, bahwasanya saum Asyura, yukaffirus sanah, mengampuni dosa-dosa selama 1 tahun. Jamaah, yang lalu pada saat kita hari Tarwiyah dan hari Arafah sebelum Idul Adha kemarin di bulan Dzulhijjah, kita melaksanakan saum Arafah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa yang telah lalu, 1 tahun yang telah lalu dan 1 tahun yang akan datang. Ini ada kesempatan emas di bulan ini, yaitu melaksanakan saum di bulan Muharram di tanggal 10, yaitu saum Asyura. Sekarang tanggal 4, masih kurang lebih 6 hari lagi kita memasuki 10 Muharram. Persiapkan dan sambil menunggu 10 Muharram, ketika kita punya kesempatan untuk meningkatkan ibadah kita di bulan ini, mari kita laksanakan jamaah. Saum, ibadah puasa, ibadah solat sunnah, ibadah sedekah, ibadah yang mendatangkan keridhaan Allah dengan mengikuti tuntunan dan contoh dari Rasulullah SAW. Maksimalkan di bulan Muharram ini, karena bulan Muharram kita kembali mengingat segala amalan kebaikan dilipat gandakan dan segala amalan keburukan dan maksiat dilipat gandakan pula dosa-dosanya. Kesempatan buat kita meningkatkan pahala amal soleh, dan juga peringatan bagi kita jangan sampai melakukan perbuatan maksiat dan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, agar dosa-dosa tersebut tidak dilipat gandakan dan menjadi semakin tebal catatan amal buruk kita dan semakin berat timbangan dosa-dosa kita. Na'udzubillah. Di bulan Muharram ini, manfaatkan 1 bulan ini, ya, buat kita semua hidupkan kembali suasana ibadah yang kondusif. Jangan terlalu memikirkan hal-hal yang di luar dari kendali kita dan kurang bermanfaat. Jangan banyak ikut euforia keributan sana sini. Cuman karena ujian dolar naik, harga BBM naik, harga pangan naik,
semua kebutuhan-kebutuhan harga naik, jangan dijadikan itu semua menjadi hilangnya konsentrasi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua kita merasakan apa yang dirasakan oleh kebanyakan masyarakat kita. Tapi jangan sampai itu menjadi alasan dalam kesulitan ini justru menjadikan kita lalai dari terus berupaya istiqomah beribadah kepada Allah. Dan ingat jamaah, ingat satu lagi, ingat, kami ingatkan buat diri kami semua dan buat kita yang hadir di sini, bahwasanya ketika kita tetap untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita tetap untuk selalu berupaya istiqomah dalam menghambakan diri kita dengan ibadah-ibadah kita yang terbaik, Allah akan tetap menolong kita, Allah akan tetap memperingan ujian kita, dan Allah akan berikan jalan keluar, solusi, serta rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dalam surah At-Talaq ayat 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan solusi dari segala permasalahannya, dan Allah akan berikan dia rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kembali kepada takwa, kembali kepada takwa Allah, bertakwalah kepada Allah jamaah. Solusinya ada di Allah, rizkinya ada di Allah. Allah akan memberikan solusi jalan keluar dari masalah kita dengan kasih sayangnya, dan Allah akan memberikan rizkinya kepada kita dari arah yang tidak disangka-sangka dengan hikmahnya. Semuanya dengan satu kunci, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang masih malas untuk sholat berjamaah, ayo sholat berjamaah, kembali bersemangat. Yang malas baca Quran, mari semuanya kita kembali ingat kepada Al-Quran kita, baca dan tadaburi. Yang masih pelit untuk sedekah, mari kita perbanyak sedekah. Banyak cara kebaikan dalam bersedekah, tidak selalu dengan harta, banyak cara dalam bersedekah. Semua perbuatan-perbuatan kita yang buruk tinggalkan. Jaga lisan kita, jangan sampai lisan kita mengundang dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Jaga hati kita, jangan sampai hati kita juga menjadi sumber dari perbuatan yang mendatangkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Semua kita di bulan Muharram ini, mari maksimalkan momen Muharram untuk tetap menjadi insan mulia yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan solusi dari segala permasalahannya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, maka Allah akan berikan dia rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala afdalil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina al-hasana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kesulitan, permasalahan, konflik, ujian, cobaan, semuanya tidak akan terlepas dari kehidupan kita. Kalau kita masih diuji oleh Allah, kalau kita masih dicoba oleh Allah, kalau kita masih diberikan segala sesuatu yang bisa mengguncangkan kesabaran kita, itu karena kita masih dipandang oleh Allah sebagai orang yang beriman. Karena hakikatnya ujian dan cobaan dengan segala sesuatu yang tidak disukai jiwa kita
adalah merupakan ujian keimanan buat kita semua. Apakah dari kita tetap beriman dan bersabar? Apakah di antara kita menjadi kufur dan berputus asa dari rahmat Allah? Ketika ujian itu datang, kembalilah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita beberapa kesempatan. Di balik kesulitan, Allah persandingkan dengan kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan banyak kemudahan. Satu. Yang kedua, kesabaran dalam menghadapi ujian dan cobaan bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Ketika kita merasa berat dengan ujian sekarang, dengan cobaan kita sekarang, dengan berbagai hal yang dapat menyesatkan hati kita dengan kesulitan dan cobaan tersebut, bisa jadi itu tanda dari banyaknya dosa-dosa kita, dan Allah berkehendak untuk meringankan dosa-dosa tersebut. Allah berkehendak untuk mengurangi dan insya Allah untuk mengampuni dosa-dosa tersebut. Berarti kita banyak dosa, jemaah. Bisa jadi yang sekarang susah hidupnya, bisa jadi yang sekarang kita dalam tekanan permasalahan di sana di sini, bisa jadi banyaknya dosa yang kita lakukan, dan Allah dengan kasih sayangnya ingin mengampuni dosa-dosa kita dengan ujian dan cobaan tersebut. Dan pasti di balik semua takdir Allah yang berupa cobaan dan ujian serta kesulitan ini adalah hal yang terbaik dari apapun yang akan kita dapatkan. Allah tetapkan ini yang terbaik buat diri kita. Jadi jamaah sekalian, yang sekarang semua kita merasakan kesulitan, jangan pernah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tetap maksimalkan di bulan haram ini. Bisa jadi ujian ini penggugur dosa, dan bisa jadi ujian ini adalah sarana untuk dibukakan pintu keberkahan, dibukakan pintu rizki, dibukakan pintu keluar dari segala permasalahan kita. Dan ini yang kita harapkan, semoga di bulan Muharram ini menjadi bulan yang berkah buat kita semua, berlipat-lipat ampunan, berlipat-lipat solusi, dan di bulan ini Allah memberikan ketenangan, Allah memberikan kita kebahagiaan apapun kondisi dalam kehidupan, apapun kondisi di dalam kehidupan kita, kita tetap senantiasa bersemangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhumul amwat, innaka sami'un qaribun mujibu da'wat, wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka rizqan katsiran halalan thayyiban birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka barakatan fi rizqina wa fi hayatina wa fi ibadatina wa fi usratina wa fi auladina ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wastaghfirullahal 'adzim yaghfirukum wa li dzikrillahi akbar. Aqimus shalah.